Pernah kepikiran nggak sih Anda, sejauh mana ya pikiran kita itu bisa bantu orang lain sembuh? Nah, materi kita kali ini, dari metode Silva Mind Control, cukup dalam nih ngebahas ini. Iya, metodenya kan memang dasarnya keyakinan kalau kita bisa akses level pikiran yang lebih dalam ya, alpha, theta gitu. Betul, buat kemampuan yang katanya luar biasa. Nah, misi kita sekarang nih, yuk kita gali teknik spesifiknya. Gimana caranya metode ini ngajaran kita memproyeksikan niat penyembuhan ke orang lain? Oke, Yang menarik, ini tuh bukan cuma soal, katakanlah, deteksi penyakit dari jauh, itu juga dibahas sih, tapi fokusnya lebih ke gimana kita aktif gitu ya, memproyeksikan energi penyembuhannya. betul sekali. Jadi intinya memang di pergeseran niatnya, Mas. Kalau tadinya mungkin cuma ngumpulin info, ya kayak diagnosis jarak jauh lah istilahnya. Nah, teknik ini geser ke aksi mental. Jadi kita secara sadar mengarahkan energi buat ya mendorong perubahan positif, penyembuhan gitu. Aksi mental ya, bukan maksa pakai kemauan keras gitu. Bukan. Lebih ke visualisasi yang fokus, tapi penuh keyakinan. Pas kita ada di level pikiran yang tepat itu. Oke. Lalu, gimana tuh cara prakteknya? Kayaknya ada langkah-langkahnya ya, agak terstruktur gitu kedengarannya. Iya, ada. Dimulai dari yang paling dasar dulu. Kita harus capai kondisi rileks yang dalam. Masuk ke level alfa atau theta itu. Nah, sumber ini nyebutnya level penyebab. Level penyebab, kenapa disebut gitu ya? Iya, beda sama kondisi beta kita sehari-hari. Kalau beta kan cenderung fokus ke hasil, ke efeknya aja. Kalau alpha theta ini, premisnya perubahan mendasar itu dimulainya dari level ini, level penyebabnya. Oke, paham. Jadi masuk ke level penyebab dulu. Terus setelah di level itu ngapain? Visualisasi ya? Betul. Langkah kedua, pakai yang namanya layar mental. Di layar ini, kita bayangkan orang yang mau dibantu itu sejelas mungkin, termasuk kondisi atau penyakitnya saat ini. Harus jelas banget ya kondisi awalnya, kenapa tuh? Sumbernya nekenin pentingnya itu. Kayaknya sih, ya logikanya kita perlu tahu titik startnya dengan jelas kan, baru nanti bisa bayangin perubahannya gimana. Nah, ini nyambung ke langkah ketiga. Oke, langkah ketiga gimana? Gambar yang tadi itu, yang masalahnya, digeser sedikit di layar mental. Sumbernya bilang sih ke arah kiri. Terus, kita ciptakan gambaran baru. Gambaran proses perbaikannya lagi jalan. Prosesnya ya, bukan langsung sembuh gitu. Iya, prosesnya. Jadi kelihatan gitu ada perbaikan aktif yang lagi terjadi. Menarik, soal geser ke kiri itu ada penjelasan khusus nggak sih? Kenapa ke kiri? Sumber yang kita lihat ini nggak detail ya soal filosofi arah kirinya, tapi ya mungkin intuitif aja kali ya. Sering kan kita asosiasiin gerak ke kiri itu kayak maju ke sesuatu yang baru. Bisa jadi, bisa jadi. Oke, terus langkah keempat. Puncaknya nih kayaknya. Nah, iya. Geser lagi ke kiri. Sekarang, ciptakan gambaran yang paling jelas, paling hidup, paling meyakinkan. Orang tersebut dalam kondisi sehat sempurna. Bayangin energinya pulih, semangat, optimis, masalahnya udah hilang. Nah, di sini kayaknya masuk elemen kuncinya ya, soal keyakinan itu. Harus yakin banget pas bayangin sehatnya. Tepat, ini krusial banget. Sumbernya bilang, kita harus merasakan seolah-olah kondisi sehat itu udah nyata sekarang, pas visualisasi di level alpha theta itu. Udah nyata sekarang, bukan akan nyata. Iya, sudah. Kenapa? Karena level ini kan tadi dibilang level penyebab. Jadi, dengan kita pegang keyakinan kalau kesembuhan itu udah terjadi di level ini, kita kayak nanam benih penyebabnya gitu. Biar nanti hasilnya muncul di level fisik. Wah, dalam juga ya konsepnya. Ini jadi nginget prinsip lain yang disebut juga. Perlu ada keinginan yang kuat, terus keyakinan kalau itu mungkin, sama pengharapan kalau itu bakal terjadi. Betul, 3 pilar itu. Sumbernya malah nyinggung soal Cosmic Bill of Rights gitu. Semacam hak dasar buat berharap hasil baik. Dan juga ngutip ide serupa dari ajaran lain soal pentingnya percaya kalau kita udah menerima apa yang kita doakan. Mirip-mirip ya intinya, percaya dulu baru kejadian. Iya, kayak gitu. Oh iya, ada satu lagi saran unik dari sumber ini. Apa tuh? Soal menjaga kerahasiaan usaha penyembuhan ini. Jadi jangan diomong-omongin ke orang lain gitu. Oh ya, kenapa gitu? Analoginya kayak pas kita make a wish. Katanya sih, biar energinya nggak bocor. Biar fokus niatnya terjaga. Nggak keganggu sama keraguan orang lain mungkin. Masuk akal juga sih. Jadi mending simpen sendiri aja ya upayanya. Kayaknya gitu sarannya. Oke deh, jadi kalau dirangkum singkat nih ya,
masuk ke level pikiran dalam, alfa theta, terus visualisasi masalahnya yang jelas, geser, visualisasi proses perbaikannya, geser lagi, visualisasi hasil akhir sempurna. Dan kuncinya, semua itu dilakuin dengan keyakinan penuh kalau kesembuhan itu udah nyata di level penyebab. Gitu ya? Sip, persis gitu rangkumannya. Nah, terlepas nih, Anda mau coba teknik ini atau enggak ya? Paling enggak bahasan kita ini kan bisa jadi bahan pikiran menarik buat Anda. Gimana sih pemahaman soal kekuatan niat dan visualisasi ini bisa mungkin mengubah cara Anda lihat hubungan antar manusia? Atau bahkan potensi pikiran Anda sendiri buat capai hal lain? Bener banget. Dan ada satu lagi nih, pemikiran penutup buat Anda renungkan. Sumber ini kan bilang kalau kekuatan mental di level alpha theta ini tuh sifatnya cuma bisa buat yang baik atau konstruktif. Oh iya benar, yang soal niat buruk nggak bakal jalan kalau selaras sama higher intelligence itu ya. Nah, iya itu. Ini kan jadi mancing pertanyaan filosofis ya. Apa sih sebenarnya sifat asli dari niat itu sendiri kalau emang ada kayak pagar pengaman bawaannya gitu? Pertanyaan bagus tuh. Sesuatu buat Anda eksplorasi sendiri deh.